Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada hadis yang ke-62, masih terkait pembatal wudu. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Fatimah bintu Abi Hubaish itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur afa ada'us shalah. Wahai Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang mengalami istihadah. Yang mengalami istihadah, yaitu darah yang keluar karena adanya urat yang putus. Ya, ini karena penyakit. Fala athhur, dan saya tidak suci. Afa ada'us shalah, apakah saya meninggalkan salat? Qala, kata Nabi SAW, la, tidak. Innama dzalika irqun, sungguhnya itu adalah penyakit yang disebabkan adanya urat yang terputus. Walaysa bihaid, dan bukan haid, karena haid itu adalah darah yang keluar dari rahim, ya, darah yang keluar dari rahim. Nah, perbedaannya antara darah istihadah dengan darah haid itu, satu, kalau darah haid itu keluar dari rahim, kalau darah istihadah itu karena adanya urat terputus. Yang kedua, dari perbedaan darah haid dengan darah istihadah, kalau darah haid itu kalau dia sudah keluar maka dia mencair. Ya, mencair. Kenapa? Karena asalnya menggumpal. Ya, asalnya menggumpal di rahim, setelah keluar maka dia ya mencair. Beda dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah ya itu lama-lama menggumpal, lama-lama membeku. Nah, tidak mencair. Kenapa? Karena dia darah seperti darah biasa. Nah, kemudian yang ketiga dari perbedaannya, bahwasanya dari sisi warnanya. Kalau darah haid itu warna coklat kehitam-hitaman. Sementara darah istihadah itu seperti darah biasa, darah segar. Karena memang dia darah segar yang keluar. Nah, kemudian dari sisi baunya, perbedaan yang berikutnya, ya, darah haid itu bau, darah istihadah ya seperti darah biasa. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa perbedaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kalau masa haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Artinya kalau memang ya seorang itu punya kebiasaan haid,
ya, di akhir bulan misalnya atau di awal bulan atau pertengahan bulan, dia perkirakan ini sudah datang darah haid, ya, maka dia tinggalkan salat sekadar hari-hari yang biasa dia haid. Wa idza adbarat, kalau sudah berlalu, faghsili ankad-dam, maka cucilah darimu darah, thumma salli, kemudian salatlah. Walil muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan summa tawadda'i likulli salatin, kemudian berwudulah di setiap salat. Kemudian berwudulah di setiap salat. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terkait dengan darah haid, darah istihadhah. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, pada kalimat Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaish itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada yadullu ala hirsis sahabiyat radhiyallahu anhunna an amri dinihinna. Ini menunjukkan semangat para sahabiyah radhiyallahu anhunna terkait perkara agama mereka. Kanu ya'tina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alnahu. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya para sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabiat juga. Ya, para sahabiat juga. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka. Permasalahan yang kedua, wa yadullu aidan ala jawazi muhadatsatil mar'ati lirrijal idza lam yakun hunaka fihi khudu'un bil qaul. Ini juga menunjukkan bolehnya berbicara atau berkomunikasi antara perempuan dengan laki-laki selama tidak melembut-lembutkan ucapan atau perkataan, ya, dia tidak merendahkan, dia tidak melembutkan ucapan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah perempuan itu melembutkan ucapannya sehingga orang yang ada di dalam hatinya penyakit itu bisa terfitnah. Nah, maka faidha staftat imra'atun rajulan biduni khudu'in aw fitnah yajuzu dzalik. Maka apabila seorang perempuan minta fatwa atau bertanya kepada laki-laki, ya, dan tidak merendahkan suaranya dan tidak ada fitnah, maka ini boleh. Ya, idza qala laka syakhsun, kalau misalnya ada orang yang bertanya, ma huwa dalil, apa dalilnya? Maka takul, engkau menjawab, ini dalil hadis yang kita baca. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaish itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, faqalat ya Rasulullah, ya Fatimah bintu Abi Hubaish berkata, wahai Rasulullah, yadullu hadzal haditsu aidan ala anna as-su'al fi ahkamid din rif'atul lil 'abdi yash'uru aw la tash'ur. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bertanya
tentang hukum-hukum agama itu adalah ketinggian. Ya. Itu adalah ketinggian, sadar atau tidak. Itu akan mengangkat derajat. Fasu'alu Fatimah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi rif'atul laha wa intifa'un li ghairiha. Pertanyaan Fatimah di dalam hadis ini itu adalah ketinggian bagi beliau, mengangkat derajat beliau dan memberi manfaat kepada selainnya. Kan dengan sebab pertanyaan Fatimah ini, maka orang lain tahu tentang hukum istihadah. Ya. Fantafa'a ghairuha wartafa'at hiya biidnillah. Laha ujurun mutatabi'atun laha fi tabyini dzalik. Maka bermanfaat untuk orang lain, sehingga apa? Sehingga beliau terangkat derajatnya dengan izin Allah. Dia mendapatkan pahala yang mutatabi'at, terus menerus. Nah, fi tabyini dzalikal hukm, di dalam penjelasan hukum ini. Jadi setiap ada orang baca ini hadis, dia tahu hukumnya, terangkat lagi derajatnya. Ini subhanallah. Maka ya, Fatimah bintu Abi Hubeish adalah salah satu sahabat yang diangkat derajatnya. Ya, apalagi sahabiah yang lain seperti Aisyah, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya seperti Fatimah. Ya, maka ini semua adalah orang-orang yang orang-orang yang diangkat derajatnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama shifa'ul ayyi as-su'al. Sungguhnya obat dari kejahilan itu adalah bertanya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Wa su'alud dini izzun wa su'alud dunya dullun. Maka menanyakan perkara-perkara agama itu ada izzun, adalah kemuliaan. Sementara menanyakan perkara-perkara dunia itu adalah kehinaan, kerendahan. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh banyak orang. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya kalau mau sukses, bagaimana caranya kalau mau bikin bangunan, bagaimana caranya, pokoknya dia pelajari, ya. Tapi dia tidak pelajari, ya, tidak pelajari agamanya. Padahal dikatakan di sini, ya, pertanyaan tentang agama itu adalah izzun, kemuliaan, dan pertanyaan tentang dunia itu adalah kerendahan, kehinaan. Faidha sa'ala syakhsu an umuri dinihi fahuwa khairul. Maka apabila seorang itu bertanya tentang perkara agamanya, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya, maka itu adalah kebaikan baginya. Fahadhihi imra'atun atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu fantafa'atil ummatu jami'a ala murril usuri ala marril usuri bidzalikas su'al. Maka perempuan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, maka umat seluruhnya mendapatkan manfaat sepanjang masa dengan pertanyaan ini, sampai kita hari ini merasakan manfaatnya. Nah, kemudian permasalahan yang keempat, qauluha qalat ya Rasulullah. Ya, ucapan Fatimah, wahai Rasulullah. Fahada yadullu ala adabis sahabati radhiyallahu anhum dukuran wa inathan fi mukhatabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayukhatibunahu biajallil alqab ya Rasulullah. Ini menunjukkan, jadi ucapan wahai Rasulullah, ya, ini menunjukkan
adab para sahabat, ya, ketinggian adab para sahabat, baik itu laki-laki maupun perempuan, di dalam berbicara kepada Rasulullah SAW. Mereka berbicara dengan adab yang sangat mulia, memanggil dengan panggilan ya mulia, yaitu ya Rasulullah. Dia tidak mengatakan ya Muhammad, ya. Bahkan para istri Nabi SAW itu semuanya berkata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, kemudian masalah yang kelima, inni imra'atun ustahadu fala athhur fa'ada'us salah. Sungguhnya saya adalah wanita yang mengalami istihadah dan tidak bersih. Apakah saya meninggalkan salat? Nah, hadza fi dalilun ala talattufi ma'al alim. Qalat inni imra'atun ustahad fa fihi al-adab ma'ahu alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan atau ini merupakan dalil akan kelembutan, ya, atau anjuran berlemah lembut kepada seorang alim. Anjuran berlemah lembut kepada seorang alim. Nah, adab kepada Rasulullah SAW. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adab kita kepada orang yang berilmu itu lebih tinggi karena keilmuannya. Yang berilmu itu dihargai, dihormati, dimuliakan. Nah, al-mas'alatus sadisah. Kemudian masalah yang keenam, inni imra'atun ustahad. Sungguhnya saya adalah wanita yang mengalami istihadah. Hadza fi dalilun ala annahu yanbaghi lis-sa'il ayyubayyina halahu bila haya'in fid din. Sungguhnya saya adalah wanita yang mengalami istihadah. Nah, ini ya adalah kondisi atau keadaan seorang itu biasanya merasa malu mengungkapkannya. Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa seorang yang bertanya itu dia menjelaskan keadaan dirinya tanpa malu, kalau memang itu terkait dengan agama. Terkait dengan agama. Fahuna bayyanat annaha yanzilu minha damul istihadah. Ya. Di sini Fatimah menjelaskan bahwasanya beliau mengalami istihadah, mengalir, ya, darah yang keluar dari, ya, jalan yang dimaklumi dari wanita. Afa'adaus salah, apakah saya meninggalkan salat? Ini masalah yang ketujuh. Hada yadullu ala fiqhin wa ilmi sahabah. Hada yadullu ala fiqhi wa ilmi sahabati radhiyallahu anhunna. Fahunna ya'lamna anna al-haydha yamna'us salah. Falamma nazala syai'un gharib atat ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat afada as-salah. Hada yadullu ala fiqhihinna huwa hal huwa nafsul haid aw yakhtalifu wa hunna nisa. Ya. Apakah saya meninggalkan salat? Nah, ini menunjukkan kefakihan dan keilmuan para sahabat, para sahabiat radhiyallahu anhunna. Kenapa? Ya, karena mereka paham, mereka pelajari tentang haid, dan mereka tahu bahwasanya haid itu adalah hal yang menghalangi seorang salat. Haid. Nah, tak kala datang sesuatu yang asing, ya, bukan haid, maka ya datanglah kepada Nabi SAW bertanya, apa ada ussalah? Apakah saya tinggalkan salat? Maka ini menunjukkan kefakihan mereka. Ya, hal huwa
nafsul haid au yakhtalifu wa hunna nisa. Apakah istihadah itu sama dengan haid atau berbeda? Atau berbeda? Apakah dihukumi sama atau tidak? Nah, maka ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata istihadah berbeda dengan darah haid. Berbeda dengan darah haid. Nah, kemudian masalah yang ke-8, yadullu aidan ala hirsis sahabah, ala hirsin hatta sahabiyat ala rukni tsani min arkanil Islam wa huwa shalah. Hadis ini juga menunjukkan semangat para sahabiat terkait dengan rukun yang kedua dalam rukun Islam, yaitu salat. Ya. Fatas'alu an dzalika li ahammiyatihi fi qulubihim. Mereka tanyakan hal tersebut karena pentingnya, karena urgennya di dalam hati-hati mereka. Qalat afa'adus salah, qala la, yakni la tad'ina as-salata falaysa dzalika bihaid. Ya, jangan tinggalkan salat karena itu bukan haid, ya, bukan darah haid. Nah, kemudian permasalahan yang ke-9, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma dzalika irqun." Sungguhnya itu adalah irq. Ya. Itu darah disebabkan karena ada urat yang pecah. Ya, ada urat yang pecah. Hadza yadullu ala annahu lil mas'ul ayyubayyina ziyadatan fil hukmi ala ma su'ila. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ditanya itu boleh menambahkan hukum selain yang ditanyakan. Ya. Jadi boleh menanyakan hukum lain selain yang ditanyakan. Misalnya, nah ini kan yang ditanyakan oleh Fatimah bintu Abi Hubaysh ini kan cuma darah haid saja. Ya. Cuma darah haid saja. Tapi ternyata Nabi SAW menjelaskan hukum darah haid dan juga beliau menjelaskan asal usul dari yang ditanyakan adalah darah istihadah saja. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang ya hukumnya, bahwasanya itu tidak meninggalkan salat, ya tetap seorang ya salat. Nah, kemudian ya beliau jelaskan hukum lain, bahwasanya itu ya atau faedah lain itu keluar dari darah yang urat yang pecah. Sama ketika di awal-awal hadis tentang ya air laut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum air laut, apakah suci? Ya, beliau jelaskan suci. Setelah itu beliau juga jelaskan ya bangkainya. Ya, bangkainya. Dan ini juga ada di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam di surat Thaha ayat 17 dan 18. Ada orang yang bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kanan wahai Musa? Ya. Apa itu di tangan wahai Musa? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, hiya asaya. Ini adalah tongkatku. Kan sudah cukup itu sebenarnya. Tanya, apa itu? Ya, ini tongkatku. Tapi beliau ya tambah jawaban lain. Ya. Atawakka'u 'alaiha. Ya. Yang dengan tongkat ini saya bertumpu dengannya. Nah, jelaskan fungsinya. Wa husyu biha 'ala ghanami, dan saya gunakan untuk ya merontokkan daun-daunan untuk ternakku, untuk kambingku.
waliya fiha ma'aribu ukhra, dan juga masih banyak lagi manfaat yang lain. Padahal cuma satu pertanyaan, apa itu di tangan kananmu? Ya, beliau jawab tongkat sudah cukup, tapi beliau ya kasih jawaban lebih. Ya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Nah, kemudian masalah yang ke-10, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Kalau datang haidmu maka tinggalkan salat. Yadullu ala annal haidh al mar'ah fihi la tusalli wa hadha bil ijma'. Ini menunjukkan bahwasanya kalau wanita itu haid maka dia tidak salat. Dan ini kesepakatan para ulama. Nah, para ulama. Bal hatta dzakara ba'du ahli al-ilmi anna al-mar'ata al-haidha law sallat wa hiya muta'ammidatun takfur. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kalau ada perempuan dia haid lalu salat sengaja, maka dia kufur. Ya, dia kufur. Nah, ini kenapa? Karena ya wallahu alam dia mempermainkan agama. Nah, ini jadi ya haid itu merupakan hal yang membatalkan salat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa permasalahan. Kemudian kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, innal kharija minas sabilain naqidul lil wudu. Wa minhu khurujud dam wa huwa ijma'ul ulama. Pertama, bahwasanya apa yang keluar dari dua jalan itu adalah pembatal salat. Pembatal wudu. Dan diantara pembatal wudu itu adalah keluarnya darah. Ya, jadi darah istihadhah itu membatalkan wudu, makanya disuruh berwudu di setiap salat. Ya. Kalau dia berwudu kemudian ada yang keluar, itu sudah dimaafkan. Dimaafkan karena memang darah istihadhah ini kan ya, keluar terus menerus. Ya. Keluar terus menerus. Dan kalau seorang perempuan mengalami istihadhah, maka tetap dia boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, adapun kalau haid maka tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, inna damal istihadhati laisa haidhan. Ya. Wa inna ma huwa damun lahu asbabuhu wa khasaisuhu wa ahkamuh. Ya. Sungguhnya darah istihadhah itu bukanlah haid, tapi dia adalah darah yang memiliki sebab dan kehususan serta hukum-hukum. Ya. Nah, jadi darah istihadhah ini adalah darah penyakit. Maka kalau perempuan itu mengalami istihadhah itu tanda tidak sehat. Beda kalau dia mengalami haid, itu tanda sehat. Ya, itu tanda sehat. Itu juga perbedaannya antara haid dengan istihadhah. Ya. Kalau haid, itu tandanya perempuan itu sehat. Nah, kemudian ya faedah yang ketiga,
Amma ahkamu damil istihadah fa innahu la yamna'u syai'an minal ibadat. Adapun hukum-hukum tentang darah istihadah, maka dia tidak menghalangi satupun dari ibadah. Orang berpuasa, ya Pak, bulan Ramadan tetap berpuasa. Ya, tetap berpuasa. Salat, ya tetap salat, tawaf, tetap dia tawaf. Nah, kemudian faedah yang keempat, lam yurakhis laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tarkis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya untuk meninggalkan salat. Wa inna nahaha an tarkiha. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat. Ya. Ini tentang apa namanya? Syariat Islam. Ya. Kalau bukan udzur syar'i maka tidak boleh meninggalkan salat. Ya. Tidak boleh meninggalkan salat. Karena salat itu rukun Islam yang kedua. Kemudian faedah yang berikutnya, inna 'alal mustahadhati an tatawadda'a li kulli shalah. Bahwasanya orang yang mengalami istihadah itu hendaknya dia berwudu setiap mau salat. Jadi mau masuk salat zuhur dia wudu. Mau masuk salat asar dia wudu. Ya. Demikian juga salat-salat yang lain. Wa mithluha kullu man bihi hadatsun daim min sulusi baulin au jarhin la yarqa damu au istimraru furujir rih. Semisal dengan itu adalah orang yang berhadas setiap saat. Ya, ada namanya salasul baul, ya, min salasu bauli. Ya, orang yang kencingnya tidak pernah putus. Ya, salasu baul. Yang mengalami ya Pak, ada kencing terus. Ya kan? Termasuk dalam hal ini apa? Orang yang diketeter. Nah, orang yang diketeter kan keluar terus kencingnya. Maka begitu masuk waktu salat dia harus salat, dia berwudu. Kalau dia mampu. Kalau tidak, maka ya dia apa namanya? Dia bertayamum. Atau darah yang terus menerus keluar. Apa? Luka yang darahnya terus keluar. Au istimraru khurujir rih, atau terus menerus keluar angin. Jadi kentut-kentut, ya kan? Tidak berhenti. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya annal haidha la taqdis shalah ba'da tuhriha wa dzalika akhdan min adami amrihi laha bidzalika fi hadzal hadis. Fa inna ta'khiral bayani an waqtil haja la yajuz. Ya. Orang yang haid itu tidak mengqadha salatnya setelah dia suci. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini tidak diperintah. Tidak diperintah untuk mengqadha salatnya, dan ada kaidah bahwa ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz. Ya, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya. Jadi seandainya itu diqadha, ya pasti Nabi menjelaskan bahwasanya ya kalau datang
masa haidmu, tinggalkan salat. Setelah selesai ganti. Ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz, ya, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya, ini sangat banyak faedah yang disebutkan ya. Ini tentang istihadah. Bahwasanya al-haditsu dalilun ala qabuli qaulil mar'ati fi ahwaliha min al-haml wal haid wal iddah wa inqidha'iha wa nahwi dzalik. Hadits ini juga menunjukkan bahwasanya ucapan wanita itu diterima di kondisi apa saja, baik itu dia hamil, dia haid, ya, mengalami masa iddah, maka ucapannya diterima. Nah, kemudian faedah yang lain, annal mustahadhata tusalli walau ma'a jarayanid dam. Maksudnya orang yang mengalami istihadah itu tetap salat walaupun mengalir darahnya, walaupun darahnya menetes. Li'annaha tu'tabaru minat tahirati minal haid. Karena dia dihitung, dia dianggap sebagai orang yang suci dari haid, ya, orang yang suci dari haid. Nah, kemudian di riwayat Al-Bukhari itu ada fagtasili. Ada riwayat di riwayat Al-Bukhari wagtasili, kan ada juga disebutkan tadi summa tawadda'i likulli salah, berwudulah di setiap salat. Dan ada di riwayat Al-Bukhari juga itu wagtasili, mandilah. Maksudnya apa? Wal muradu bihi al-iktisalu minal hayd idza adbarat ayyam haydhiha. Iya. Maksudnya dia mandi haid kalau haidnya sudah berlalu. Ya. La annahu amara bil iktisali likulli shalah. Bukan perintah untuk mandi di setiap mau salat. Iya. Jadi perempuan yang istihadah begitu haid, dia jalani haidnya. Ya, selesai haidnya maka dia mandi haid. Nah, kalau mau salat tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Jadi bukan mandi di setiap ya mau salat. Nah, tapi itu maksudnya mandi ya haid. Nah, baik. Kemudian faedah yang berikut. Al-mu'allif awrada hadzal hadis fi bab nawaqidil wudu li ajli hadhihi ziyadah thumma tawadda'i li kulli salah. Nah, penulis rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab pembatal wudu. Ya. Itu untuk menjelaskan bahwasanya istihadah itu membatalkan wudu. Nah, makanya katakan summa tawadda'i likulli shalah. Kemudian berwudulah di setiap salat, ya, di setiap salat. Nah, kemudian faedah yang berikut, al-amru bi izalatin najasah, perintah untuk menghilangkan najis. Ya. Perintah untuk menghilangkan najis. Karena kalau seorang mengalami haid, ya, dan darah haid itu adalah najis, maka diperintah, ya, untuk membersihkannya, perintah untuk mandi. Nah, dan najis atau darah haid itu termasuk kategori najis mutawassithah, najis pertengahan. Kalau saya tidak salah sudah pernah dulu dijelaskan, ya,
tentang macam-macam najis. Pertama ada mutawassithah, ada mughalladhah, ya najis yang berat, itulah najis air liur anjing. Kemudian ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, itulah kencing bayi, ya laki-laki yang belum makan sesuatu selain ASI. Dan ada najis ada najis mutawassithah, ya najis yang pertengahan, dan itulah selain dari air liur anjing dan juga selain dari kencing bayi laki-laki, ya kencing bayi laki-laki. Nah, kemudian ya di dalam hadis ini juga terdapat faedah fihi anna dama najisun. Di dalam hadis ini terdapat bahwasanya darah itu adalah najis. Darah itu adalah najis, maksudnya darah yang banyak. Adapun kalau yang sedikit, misalnya digigit nyamuk, ya, atau ada di lukanya sedikit keluar, maka itu tidak najis. Wa huwa ijma' illa khilafan syadzan. Ya, itu adalah kesepakatan para ulama. Kecuali ada ya beberapa yang menyelisihi, tapi itu tidak dianggap. Nah, iya. Kalau darah yang banyak itu najis, ya, seperti potong kambing, potong sapi, gitu ya, darahnya banyak, ya, itu harus dibersihkan. Tapi kalau misalnya luka sedikit keluar darah, itu kan ada ini, ya, itu bukan najis. Nah, kemudian ya faedah yang terakhir dari hadis ini bahwasanya anna salata tasihhu hatta fi hali jarayanid dam alladhi la yanqati'. Bahwasanya salat itu tetap sah, ya. Salat itu tetap sah walaupun darah mengalir, selama darah itu memang darah tidak terputus. Jadi misalnya kita punya luka, ya, darahnya mengalir, ya maka salat saja itu, ya, tidak batal salatnya. Ada seorang sahabat dia jaga malam, ya, kemudian lagi salat dipanah oleh orang musyrik, kena betisnya, darah mengalir, beliau tetap melanjutkan salatnya. Tadi menunjukkan kehusyuan para sahabat di dalam salat, dan terasa dia kalau kena panah, ya, betisnya. Nah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Nah, sampai disebutkan kisah-kisah di masyarakat dulu, ya, tidak ada namanya obat bius, ya. Kalau ada yang mau diamputasi, bilang saya salat, sementara saya salat kamu potong. Luar biasa, ya, tak terasa karena kehusyuannya. Kita digigit nyamuk saja, ya, tidak tenang, ya, tidak tenang. Gigit semut sedikit, ya, tidak tenang. Tapi, ya, demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka betul-betul, ya, khusyuk di dalam salatnya. Wallahu taala alam. Ini terkait dengan istihadah, dan ini banyak faedah yang bisa dipetik. Bahkan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah itu menyebutkan sampai 20 faedah, ya, terkait dengan hadis. Sama dengan hadis berikutnya tentang masalah madi, ya, ini juga banyak faedahnya, dan mungkin insyaallah kita ambil di, ya, kesempatan pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin pada hal yang ingin ditanyakan di Islam.
Baik, subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Waktu dakwah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.